Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, di video kali ini kembali saya akan buat list rekomendasi saham untuk dijadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 1 April 2024 ya teman-teman. Di awal bulan. Nah, ini gimana nih teman-teman yang nonton konten saya gimana? Portofolionya di bulan Maret merah kah atau cuan kah? Boleh ya sharing di kolom komentar. Saya sendiri plus, tapi plusnya itu kecil banget ya teman-teman, gak nyampe sejuta, kacau. Ya gitulah ya. Oke, sebelum masuk ke list sahamnya, ini saya mau kembali ingetin kalau ini bukan ajakan beli dan jual ya. Jadi keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing, seperti itu. Dan kembali saya ingetin, saham yang saya informasikan adalah saham yang punya volatilitas tinggi. Jadi saya pribadi pun hanya ambil cuan dengan cara scalping ya. Dan sangat jarang saham yang saya rekom tuh saya hold ya, apalagi kalau seandainya saham itu punya volatilitas tinggi atau lagi digoreng lah ya istilahnya. Jadi memang ambil momentum jangka pendek aja gitu, sat-sat aja gitu ya. Dan itu makanya saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab sama trading teman-teman masing-masing. Jadi kalau cuan ya disyukuri, kalau loss juga diintrospeksi ya salahnya di mana, seperti itu. Dan ya saham yang saya rekomendasikan juga tidak ada kepastian akan naik gitu ya, seperti itu teman-teman. Saya harap teman-teman paham. Jadi di sini saya informasikan sahamnya berdasarkan hasil analisa saya. Jadi berdasarkan point of view saya, saham-saham yang menarik aja, yang menurut saya menarik gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman makanya jadikan sebagai watchlist, jangan langsung main di HK ya, takutnya nanti teman-teman sangkut terus jadi marah sama saya ya. Gitu. Oke, di tanggal 1 April ada 4 saham teman-teman, GJTL, Wins, Area, dan juga Bali. Bali ini juga saya sebenarnya khawatir ini kena semprit wasit ya, kan kadang ya regulator kita teman-teman sendiri paham lah ya gimana. Ya ini sebenarnya menarik, tapi ya tetap harus hati-hati karena takut kena semprit sama wasit ya. Nah, terus Area ini saham IPO, Wins ini laporan keuangannya oke ya. GJTL Wins sebenarnya laporan keuangannya biasa aja sih, nggak terlalu ya. Tapi Wins apa GJTL ya? Nanti kita bahas satu-satu ya teman-teman, karena saya sendiri nggak hafal banget ya. Jadi yang pertama nih saham GJTL. Nah, saham GJTL ini kemarin dia naik 1,2% ya, 1,2% secara data transaksi ini lumayan oke ya. Ada akumulasi AK dan juga ZP Foreign ya. Nih kalau dilihat yang jadi top buyernya. Nah, kemarin di perdagangan kemarin itu di hari Kamis ya, di hari Kamis tanggal 28 ya, tanggal 28 ini belum keluar ya informasi tanggal 28 setelah market close itu belum keluar mengenai laporan keuangan tahunan GJTL. Dan dari laporan keuangan ini teman-teman, kalau saya lihat di kolom finansial yang ada di Stockbit atau mungkin di sekuritas teman-teman juga ada ya. Di sini di kuartal 4-nya ini ya sebenarnya dia menunjukkan laba yang cukup bagus ya, meningkat gitu ya. Dan biasanya sentimen seperti ini itu jadi momentum untuk kerek harga sahamnya naik. Jadi ya mungkin teman-teman lihat di sini saat ini dia ada di level resist ya. Kalau saya lihat ada di area harga ini ya, sorry. Pakai ini anaknya ya. Ini. Nah, ini dia ada di area sini teman-teman. Ini adalah area resist. Ya menurut saya nih area resist, mungkin kalau seandainya besok dia bergerak volatil akan ngejar lagi ke area resist yang ada di sini ya. Ini mungkin ya bisa jadi salah satu acuan teman-teman, level 1400 level krusialnya dia ya. Jadi kalau seandainya dia jebol si 1400 mungkin akan lanjut naik kencang ya. Karena kan pernah juga ya waktu rilis laporan keuangan juga kalau nggak salah sahamnya itu naik sampai 20% tuh teman-teman. Ada histori seperti itu. Jadi ini alasan saya kenapa saham GJTL saya rekomendasikan untuk trading di tanggal 1 April ya, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada saham Wins ya. Saham Wins ini tadi yang saya lupa laporan keuangannya ya, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau secara jumlah laba ini ya sama aja ya. Total pendapatannya nggak terlalu berbeda jauh, tapi sebelum pajak, nah ini pajak penghasilan laba yang diatribusikan. Ya memang labanya naik ya gitu ya teman-teman, labanya naik. Ini kemarin pajak penghasilannya justru minus, ini naik ya. Tapi sebenarnya pergerakannya ini hanya sebagai sentimen yang jadi acuan ya, sentimen yang jadi
berita informasi yang jadi sentimen gitu ya maksud saya. Jadi acuannya tuh bukan ke sini, acuannya tetap ke bid offer. Saham naik itu karena di HK ya teman-teman. Jadi ya saya harap teman-teman paham itu gitu ya. Jadi ini hanya sebagai sentimen aja. Kalau kita lihat data transaksinya ini termasuk oke. Ini LG-nya LG domestik ya. Ya, ini LG-nya LG domestik, foreign-nya kecil ya. Terus kalau kita lihat chart ini kemarin naik dan volumenya lumayan ya. Volumenya lumayan nih kalau kita lihat di sini dia punya volume 8,4 miliar 172 ribu lot ya gitu ya. Kalau kita tarik mundur, nah ini 1,839 artinya memang terjadi peningkatan volume ya, spike volume. Nah, ini juga sebenarnya ada informasinya, ini informasi laporan keuangan ini harusnya udah muncul pagi-pagi di tanggal 28 teman-teman. Pagi-pagi di tanggal 28 di hari Jumat ya. Harusnya memang udah direspon ya, tapi kalau ngelihat data transaksi korelasinya terhadap pergerakan harga sahamnya saya juga nggak bisa pastiin, tapi asumsi saya besok dia akan menarik, bisa untuk dipantau. Nah terus kalau nggak naik gimana? Kalau nggak naik nggak usah entry ya. Kalau nggak naik nggak usah entry, kalau cenderung turun apalagi ya nggak usah entry. Jangan beranggapan wah sahamnya turun berarti ini diskon kan kemarin direkomendasiin. Enggak teman-teman, nggak gitu ya. Kalau saya seperti yang saya informasikan di slide di awal itu, saya cari momentum kalau sahamnya direspon market, cari momentum kalau sahamnya naik, seperti itu. Oke, saham yang ketiga ini ada saham Bali teman-teman. Ini udah 3 hari dia naik. Nah awalnya saya nggak mau terlalu rekomendasiin saham ini ya, nggak masuk radar rekomendasi saya, nggak saya informasikan. Kenapa? Karena si volume sama net value transaksinya nggak terlalu gede. Kalau teman-teman perhatikan di tanggal 28 itu ada 45 ribu lot dengan value-nya itu 6,8 miliar. Kalau kita trace back mundur ya, ini volumenya kecil hanya 1,1 dan kenaikan dia pertama di tanggal 26 ini hanya 400 jutaan aja teman-teman. Jadi waktu di awal-awal naik ini menurut saya masih belum terlalu confirm ya, karena naiknya volumenya kecil gitu. Nah, kecuali di kemarin tanggal 28 ini naik dengan volume yang besar. Terus kenapa saham volumenya kecil bisa naik? Ya sebenarnya simpel sih, kalau overnya nggak ada yang di HK, overnya tipis-tipis, ya HK-nya nggak terlalu pakai duit banyak. Saya agak panjang akan agak panjang ngejelasinnya, tapi saya yakin banyak juga dari teman-teman yang paham kalau volume itu bisa jadi salah satu indikator saham itu menarik atau tidak menarik ya. Misalnya naik dengan volume itu biasanya menarik, atau turun dengan volume itu harus buru-buru keluar ya. Saya harap teman-teman paham ya. Saya nggak kasih penjelasan detailnya, jadi teman-teman ini juga kita lihat aja nanti deh. Soalnya kalau ngelihat dari sentimen di news nggak terlalu valid ya. Di report ini ada penyampai laporan keuangan tahunan. Ini tanggal 25 Maret ya. Apakah sentimennya karena itu? Saya nggak bisa jawab jelas, tapi ini udah masuk berita bahwa dipelototi saham sama regulator gitu ya. Jadi ya teman-teman paham lah ya. Sama skenarionya sama kalau dia naik ya. Kan ini kalau kita lihat chart intraday-nya sebenarnya dia turun terus gitu, dan terakhir mau menjelang closing naik. Dan kalau teman-teman yang sempat lihat chart intraday saham Bali 2 hari sebelumnya itu, dia market open gak lama naik kenceng ya. Dan kalau seandainya teman-teman jadikan Bali ini sebagai watchlist, pas dia gerak naik teman-teman bisa ikut. Makanya ya menurut saya ini menarik untuk dijadikan sebagai watchlist gitu ya. Nah, satu lagi IPO saham Area. Nah ini saham Area ini juga saya join ya teman-teman, saya ikutan, dan saya info ya di teman-teman yang join di YouTube membership, di kolom komunitas saya share alasan kenapa saya join di saham Area ini. Ya menurut saya mungkin ada beberapa teman-teman beranggapan wah kalau sahamnya kayak gini, penjahatannya kayak gini, pasti sahamnya lock arah, gimana kita scalping. Jadi kenapa saya bilang saham Area ini bisa dijadikan sebagai watchlist? Kalau seandainya dia tidak lock arah, turun dan ada volatilitas, nah di situ mungkin bisa kita manfaatkan untuk scalping. Jadi dari keempat saham ini saya juga udah informasikan kenapa alasan dibalik saham itu menarik ya. Ini saya yakin teman-teman yang join di grup-grup premium pasti GJTL akan di call besok nih pada saat trading hari Senin. Saya yakin sih itu ya. Ya, balik lagi saya harap teman-teman paham dengan resikonya, jangan masuk dalam jumlah sizing porto yang besar, apalagi yang masih belajar. Misalnya punya modal let's say 10 juta, masuknya di scalping 500 sampai 1 juta aja itu udah termasuk gede loh menurut saya ya.
Kecuali kalau teman-teman let's say punya porto misalnya 500 juta untuk scalping pakai 10-20 juta itu masih oke lah. Ya, better seperti itu kalau sekedar saran saya untuk portofolio lot sizing untuk scalpingnya ya. Seperti itu. Kalau misalnya mau gedein porto gimana? Better di swing di saham-saham yang lagi ada akumulasi, saham-saham yang lebih less volatile ya. Tapi kalau untuk saham yang volatile memang cari cuan cepat. Jadi makanya begitu turun langsung cut loss seperti itu. Cari momentum entry ya. Jadi kalau nggak naik nggak usah masuk. Jangan beranggapan kalau dia nggak naik atau dia turun malah jadi diskon. Salah ya teman-teman. Itu beda ya. Itu beda. Makanya itu saya pikir itu semoga besok di tanggal Senin di hari Senin tanggal 1 kita bisa cuan, dan di bulan April portofolio kita bisa bagus ya gitu ya. Dan saya pribadi juga akan coba menghindari saham-saham yang kena notasi papan pemantauan khusus ya. Karena ya itulah ya, jualannya susah dan banyak pelaku pasar yang panik akhirnya jualan semua, sahamnya ambrol. Mungkin itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau ada saham lain yang mungkin menarik, boleh ya sharing di kolom komentar. Sekian aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.